Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN di Jakarta hari ini, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Pada kesempatan itu, Komisi V DPR RI menagih janji Mendak yang selama ini sudah dilontarkan di hadapan publik. Anggota Komisi V DPR Mufti Anam menyebutkan setidaknya ada 8 janji Mendak. Pertama, tidak mengizinkan kader PAN bermain proyek di Kementerian Perdagangan. Namun, DPR belum melihat realisasi atas poin tersebut. Kami coba mengkritisi 8 hal saat Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu Pak Menteri menjanjikan 8 hal yang kami baca di media. Pertama, Pak Menteri janji tidak mengizinkan kader PAN bermain proyek di Kementerian Perdagangan. Mungkin rasanya masih terlalu dini untuk melihat apakah ada privilege dan perlindungan terhadap kader PAN, tapi kita tahu bersama perhatian masyarakat saat itu tertuju kepada Pak Menteri termasuk Presiden turun tangan. Beliau menyampaikan jangan sampai ada politisasi dan kampanye yang mengatasnamakan minyak goreng. Tapi poin ini belum terpenuhi, ungkap Mufti. Kedua, Menteri Perdagangan janji akan mengendalikan harga minyak goreng. Mufti mengakui bahwa harga minyak goreng sudah turun. Namun, keberhasilan tersebut karena didukung oleh harga crude palm oil, CPO dunia dan lelang di dalam negeri yang saat itu sedang turun. Namun, keberhasilan tersebut karena didukung oleh harga crude palm oil, CPO dunia dan lelang di dalam negeri yang saat itu sedang turun. Kalau dilihat, memang sudah turun. Pak Menteri beruntung pas Pak Menteri menjabat tiba-tiba harga CPO dunia trennya menurun dan di dalam negeri lelangnya juga turun, ujar Mufti. Tapi kalau dilihat dengan penurunan CPO yang sebelumnya $1.800 Amerika Serikat metrik ton ke harga $900 Amerika Serikat metrik ton, artinya turun 50%. Dengan turunnya harga minyak goreng yaitu di harga Rp17.900 artinya turunnya hanya 10-15%. Harapan kami ini bisa terus diturunkan untuk bagaimana bisa mencapai harga Rp14.000, jelasnya. Lanjut Mufti memaparkan, berdasarkan data yang dilelang KPBN pada tanggal 15 Agustus tahun 2022, harga lelang CPO Rp11.100 per kilogram kalau dihitung ukuran liter, menjadi Rp10.091. Menurut hitungannya, misal ada penambahan biaya produksi untuk menjadi minyak goreng ditambah Rp1.500 artinya harganya menjadi Rp11.591 per liter. Kemudian jika ditambah biaya logistik dan pengiriman Rp1.000 dan biaya keuntungan Rp1.500, total harga minyak goreng menjadi Rp13.591 per liter. Artinya jika dijual seharga Rp14.000 per liter masih sangat mungkin dan masih sangat untung untuk pengusaha. Tapi kenyataannya hari ini harganya Rp17.900. Maka dari itu harapan kami ini sesuatu yang logis yang bisa diperjuangkan untuk bisa diurai agar ke depan harga minyak goreng bisa sesuai dengan harapan kita semua, tukas Mufti. Adapun disebutkan janji Mendak yang ketiga, akan mengembangkan kemasan sederhana untuk didistribusikan kepada masyarakat. Namun, realitanya hingga hari ini, distribusi minyak goreng kemasan sederhana itu belum merata didapat masyarakat Indonesia. Contohnya di Probolinggo, kami ingin tahu itu didistribusikannya kemana saja dan volumenya berapa. Karena jujur saja di dapil kami di Probolinggo, masih kesusahan mencari itu, beber Mufti. Lalu keempat, menyelesaikan seluruh persoalan di sektor perdagangan yang belum kelar. Salah satunya soal robot trading. Pasalnya, Kepala Bapepti menjanjikan akan menuntaskan persoalan ini selama 3 bulan, namun sudah 3 bulan berjalan regulasi robot trading belum juga dikeluarkan. Sekarang sudah 3 bulan, masyarakat sudah menanti adanya regulasi untuk mengatur robot trading. Sebab banyak dana masyarakat hingga ratusan triliun yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, tegas Mufti. Kemudian kelima, berjanji akan memperluas pasar ekspor melalui intelijen pasar dan kedutaan besar. Namun justru pada Juli tahun 2022 ekspor Indonesia turun. Bahkan Agustus tahun 2022 dengan tren CPO yang semakin turun, ekspor Indonesia juga akan semakin turun. Apalagi saat ini India sedang menanam CPO seluas 2 hektare. Artinya dalam 4 tahun ke depan India bisa menuai hasil CPO tersebut. Jika Kementerian Perdagangan tidak segera mencari jalan keluarnya, maka Indonesia akan terjebak dalam rantai distribusi.
Maka kami berharap Pak Menteri bisa berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk bagaimana membuat pabrik-pabrik baru agar CPO dalam negeri memiliki nilai tambah dan dapat didistribusikan dengan harga yang optimal, pungkas Mutfi. Sebagai informasi, untuk janji ke-6 hingga 8, tak dilanjutkan Mutfi lantaran mendapat instruksi dari panitia agar dilanjutkan ke pembahasan laporan keuangan APBN tahun anggaran 2021.